Dulu kamu dibuang, diremehkan, dianggap tak punya arti. Ketulusanmu disepelekan, kesabaranmu dicampakkan, dan keberadaanmu seolah tidak pernah berarti. Kamu hadir dengan hati yang penuh cinta, tapi yang kamu terima hanyalah luka dan pengkhianatan. Mereka mengira kamu akan selalu ada. Mereka merasa kamu terlalu lemah untuk pergi. Dan mereka salah besar, karena sekarang, ketika kamu memilih untuk bangkit, ketika kamu memilih untuk menjaga harga dirimu, dunia mereka berubah. Orang yang dulu dengan mudah melepaskanmu, kini justru tersiksa oleh kehilanganmu. Mereka mulai mencari, menyesali, bahkan rela mengemis hanya untuk bisa mendapatkan sosok yang pernah mereka sia-siakan. Inilah yang sering terjadi dalam hidup, bre. Orang yang dulu dianggap tidak bernilai, pada akhirnya justru menjadi sosok yang paling dicari. Karena dunia punya caranya sendiri untuk membuktikan siapa yang benar-benar berharga dan siapa yang hanya pandai menyia-nyiakan. Hari ini, gue bakal ajak lo semua buat nyelam lebih dalam ke kisah ini. Kisah tentang bagaimana hidup bisa berbalik arah, tentang bagaimana orang yang pernah dianggap kecil justru tumbuh jadi besar, tentang bagaimana orang yang pernah dibuang kini justru berdiri gagah, penuh harga diri, dan jadi penyesalan terbesar dalam hidup seseorang. Dan kalau lo lagi ada di fase ini, dianggap nggak penting, ditinggalkan, atau bahkan dihina, jangan khawatir. Konten ini bakal jadi pengingat bahwa lo nggak salah. Lo hanya perlu sabar, fokus, dan yakin bahwa pada waktunya, semua yang pernah menyia-nyiakan lo akan merasakan penyesalan paling dalam. Jadi jangan kemana-mana. Tetap di sini, simak video ini sampai akhir. Karena gue bakal bongkar poin-poin penting yang bikin lo sadar betapa berharganya diri lo. Jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel ini, biar makin banyak orang yang tercerahkan dan nggak lagi terjebak dalam lingkaran orang yang nggak tahu cara menghargai. Poin 1, dulu kamu dibuang. Karena dia tak bisa melihat nilaimu, bre, kenyataan pahit yang sering banget kejadian dalam hidup adalah ketika kamu memberi yang terbaik, justru kamu yang diremehkan. Kamu udah kasih cinta, perhatian, bahkan pengorbanan yang nggak pernah lo ceritain ke siapa-siapa. Tapi apa balasannya? Dianggap sepele, disepelekan, bahkan dibuang kayak kamu nggak pernah berarti apa-apa. Orang itu buta, bre. Dia nggak bisa ngeliat ketulusan yang kamu bawa. Karena terlalu sibuk mengejar hal-hal yang dia kira lebih berharga. Dia memilih orang lain, memilih kesenangan sesaat, atau memilih sesuatu yang kelihatan lebih indah di mata, tapi rapuh di dalamnya. Dan kamu yang tulus, kamu justru dianggap beban. Padahal, kebaikan dan ketulusan nggak pernah bisa dibeli. Cinta yang murni nggak bisa diganti sama apapun. Tapi waktu itu dia nggak paham. Dia pikir, gampang nyari sosok kayak kamu. Dia kira, setelah buang kamu, dia bakal gampang nemuin yang lebih baik. Sekarang coba lihat, bre. Kenyataannya berbalik. Kamu yang dulu dibuang, justru jadi sosok yang paling dia cari. Karena hidup udah kasih dia pelajaran keras. Ketulusan yang pernah kamu kasih, nggak akan pernah dia temuin lagi di orang lain. Dia bisa cari sejuta orang baru, tapi rasanya nggak akan sama. Dia bisa coba mengulang momen, tapi kehangatannya nggak akan pernah kembali. Dan di titik inilah penyesalan itu muncul. Malam-malam panjang yang dia habiskan dalam sepi, pikiran yang nggak bisa berhenti nginget semua yang pernah kamu lakukan, dan hati yang akhirnya sadar. Dulu dia buang sesuatu yang seharusnya dijaga. Bre, ini bukan sekadar cerita cinta. Ini soal harga diri, soal nilai hidup, soal penghargaan terhadap diri lo sendiri. Karena saat dia buang lo, bukan berarti lo nggak berharga. Justru sebaliknya, lo terlalu berharga buat orang yang salah. Makanya, jangan pernah salah paham sama luka yang dulu lo terima. Kadang luka itu hadir bukan buat bikin lo hancur, tapi buat nunjukin bahwa lo harus melangkah ke depan. Dan sekarang, luka itu berubah jadi senjata. Karena lo udah buktiin bahwa orang yang dulu dibuang bisa berdiri gagah, jauh lebih kuat, dan nggak bisa digoyahkan lagi. Poin 2, saat kamu pergi, baru dia sadar kehadiranmu. Tak tergantikan, bre, ada satu kenyataan hidup yang nggak bisa dibantah.
Orang sering banget sadar setelah kehilangan. Selama kamu ada, selama kamu hadir setiap hari, perhatianmu dianggap biasa, kebaikanmu dianggap kewajiban. Bahkan pengorbananmu nggak pernah dihitung. Tapi begitu kamu pergi, sepi itu mulai berbicara, hampa itu mulai terasa. Dia yang dulu cuek, yang dulu ngerasa kuat tanpa kamu, mendadak sadar ada bagian dari hidupnya yang hilang. Dan bagian itu nggak bisa diganti sama siapapun. Lo ngerti nggak bre, rasa kehilangan itu kayak racun pelan-pelan. Siang hari mungkin dia bisa pura-pura tegar, bisa nunjukin ke dunia kalau dia baik-baik aja. Tapi begitu malam datang, ketika nggak ada lagi keramaian buat nutupin luka, bayangan tentang lo justru jadi hantaman terbesar buat dirinya. Setiap sudut ruang seakan nyeritain tentang kamu. Setiap hal kecil yang dulu dianggap remeh, justru sekarang jadi pengingat betapa berharganya kehadiranmu. Cara kamu nyemangatin dia, cara kamu ngerti tanpa harus banyak kata, sampai kesederhanaanmu yang dulu sering dianggap biasa, semuanya kini jadi penyesalan yang dalam. Dan inilah hal yang nggak bisa dipungkiri bre. Kehadiran orang tulus itu nggak pernah bisa diganti. Kamu bisa ketemu orang baru, bisa coba bangun hubungan baru, tapi kalau hatinya nggak punya ketulusan yang sama kayak kamu, tetap aja akan terasa kosong. Itulah yang lagi dia rasain sekarang. Kosong, sepi, tersiksa, karena kepergianmu bukan cuma bikin ruangnya hampa, tapi juga bikin dia sadar kalau selama ini dia salah besar. Salah karena terlalu sibuk nyari sesuatu yang dia kira lebih baik, padahal yang terbaik udah ada di depan mata. Bre, poin ini jadi tamparan keras buat siapapun yang lagi nonton. Jangan pernah sepelein orang yang tulus. Jangan sampai kamu sadar nilainya justru setelah dia pergi. Karena ketika orang yang tulus memilih pergi, itu artinya kamu udah kehilangan sesuatu yang nggak bisa dibeli lagi. Sekarang, dia baru sadar, tapi semua udah terlambat. Kamu udah melangkah jauh, kamu udah milih untuk menjaga harga dirimu. Dan dari kejauhan dia cuma bisa menyesal, berharap dan tersiksa oleh rasa kehilangan yang dia ciptakan sendiri. Poin 3, ketika kamu bangkit, dia justru terpuruk dalam penyesalan bre. Yang paling nyakitin bukan cuma kehilangan, tapi melihat orang yang dulu kamu buang justru bisa bangkit lebih kuat tanpa dirimu. Dan inilah yang sedang dia rasakan sekarang. Dulu dia mungkin mikir kamu nggak akan pernah bisa berdiri sendiri. Dia pikir tanpa dirinya kamu nggak akan bisa maju. Tapi kenyataannya justru kebalikannya. Kehilangan dia malah jadi titik balik hidupmu. Dari orang yang dulu dianggap lemah, kamu berubah jadi sosok yang mandiri, punya arah, dan nggak lagi gampang digoyahkan. Kebangkitanmu ini bre, bukan sekadar perubahan. Ini semacam tamparan buat dia yang dulu menyepelekanmu. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap keberhasilan yang kamu capai jadi pengingat bahwa dia salah besar. Bahwa orang yang dia buang ternyata punya potensi luar biasa yang nggak pernah dia hargai. Dan penyesalan itu terasa makin berat, karena dia melihat dengan matanya sendiri bahwa kamu nggak lagi butuh dia. Kamu nggak lagi menoleh ke belakang. Kamu nggak lagi mencari-cari. Justru kamu semakin fokus dengan hidupmu sendiri. Dan itulah yang bikin dia merasa kecil. Bayangin bre, dulu dia yang ninggalin, dia yang buang, dia yang nggak peduli. Sekarang, justru dia yang hancur ngelihat lo bisa berdiri gagah tanpa dirinya. Itu kayak neraka batin karena setiap keberhasilanmu adalah bayangan kegagalannya dalam menghargai yang tulus. Lo harus tahu satu hal bre. Bangkit adalah bentuk balas dendam paling elegan. Kamu nggak perlu marah, nggak perlu nyakitin balik, nggak perlu nunjukin dendam. Cukup dengan memperbaiki diri, ngebangun hidup yang lebih baik, dan menjaga harga dirimu. Itu udah cukup buat bikin dia sadar betapa salahnya dia dulu. Dan sekarang hidup ngajarin dia pelajaran pahit. Orang yang dibuangnya justru kini berdiri di puncak yang nggak pernah dia bayangkan. Sementara dia sendiri terjebak dalam penyesalan yang nggak akan pernah hilang. Poin 4. Saat dia menyadari, kamu bukan lagi sosok yang sama. Bre, hal yang paling menghancurkan bukan cuman kehilanganmu, tapi menyadari bahwa dirimu yang dulu dia abaikan sudah berubah total. Dulu, kamu mungkin sosok yang selalu ada, selalu memberi perhatian, bahkan rela mengorbankan banyak hal demi dia. Kamu sabar, kamu bertahan, bahkan ketika dia nggak pernah menghargai kehadiranmu. Tapi sekarang, semuanya sudah berbeda. Kamu bukan lagi orang yang gampang dibohongi.
bukan lagi sosok yang bisa disia-siakan seenaknya. Perubahan ini, Bre, bukan datang tiba-tiba, tapi lahir dari luka yang pernah kamu alami. Dari rasa sakit ketika kamu dibuang dan tidak dihargai. Dari air mata yang kamu simpan sendiri tanpa ada yang peduli. Semua itu membentukmu jadi lebih kuat, lebih tegas, dan lebih paham tentang arti harga diri. Dan inilah titik terberat buat dia, menyadari bahwa kesempatan untuk bersama denganmu sudah tertutup. Kamu bukan lagi orang yang akan membuka pintu untuknya dengan mudah. Kamu bukan lagi tempat di mana dia bisa pulang setelah berbuat salah. Kamu sekarang adalah sosok yang tahu betul nilai dirimu sendiri. Bayangin, Bre, orang yang dulu dia remehkan, sekarang berdiri dengan penuh wibawa. Orang yang dulu dia cuekin, sekarang malah dicari-cari. Tapi sayangnya waktunya sudah habis, kamu nggak lagi punya ruang untuk orang yang hanya datang membawa luka. Itu sakit banget buat dia, Bre. Karena dalam hatinya, dia sadar kalau kesempatan itu nggak akan pernah datang lagi. Kamu udah menutup pintu rapat-rapat. Dan biar bagaimanapun dia berusaha, yang tersisa cuma penyesalan. Dan inilah bagian paling berharga buat kamu. Jangan biarkan perubahanmu sia-sia. Jangan kasih dia kesempatan untuk menghancurkanmu lagi. Karena ketulusan yang pernah kamu beri sudah cukup jadi bukti. Dan sekarang saatnya kamu hidup dengan versi terbaik dirimu sendiri. Poin 5. Penyesalan yang tidak pernah terucap. Ada kalanya penyesalan datang tanpa bisa diucapkan. Dia mungkin ingin minta maaf, ingin kembali, tapi gengsi, malu, atau takut ditolak. Tapi jauh di dalam hati, dia sadar, kehilanganmu adalah kesalahan terbesarnya. Dia mungkin terlihat cuek di luar, tapi hatinya terus berperang dengan rasa bersalah dan kerinduan. Dan kamu, jangan pernah biarkan penyesalan dia jadi senjata untuk membuatmu goyah. Poin 6. Kamu adalah sosok yang tidak bisa digantikan. Dia mungkin sudah mencoba mencari orang lain, mencoba mengisi kekosongan yang dulu ditinggalkan. Tapi nyatanya, ketulusanmu nggak pernah bisa dia temukan lagi. Orang baru hanya sekadar pengganti, tapi bukan kamu. Disinilah dia sadar bahwa yang dia buang dulu adalah harta yang tak ternilai. Poin 7. Luka lama menjadi kekuatanmu. Dulu kamu menangis karena dia. Dulu kamu hancur karena sikapnya. Tapi sekarang, luka lama itulah yang bikin kamu jadi pribadi yang lebih tangguh. Penonton perlu sadar bahwa sakit yang pernah kita alami justru bisa jadi fondasi untuk bangkit dan lebih berharga. Poin 8. Jangan terjebak masa lalu. Ketika dia datang kembali dengan sejuta penyesalan, ingatlah satu hal. Masa lalu bukan tempat tinggal. Kamu boleh mengingatnya, tapi jangan pernah tinggal di sana lagi. Jangan terjebak rayuan, jangan terkecoh air mata palsu. Karena orang yang benar-benar tulus tidak akan pernah membuatmu terluka dua kali. Poin 9. Harga diri adalah segalanya. Satu pesan kuat yang harus penonton resapi. Jangan gadaikan harga diri hanya demi seseorang yang pernah menghancurkanmu. Harga diri adalah benteng terakhir. Kalau kamu jatuh sekali, mungkin bisa bangkit. Tapi kalau kamu menyerahkan harga diri, kamu bisa hancur selamanya. Poin 10. Saatnya hidup untuk dirimu sekarang. Bukan waktunya lagi untuk menoleh ke belakang. Bukan waktunya menunggu orang yang pernah merendahkanmu. Hidupmu terlalu berharga untuk terus disia-siakan. Saatnya bangun, fokus pada masa depan, dan jadikan dirimu sosok yang penuh nilai tanpa harus berharap pada dia. Ingatlah, Bre. Orang yang dulu pernah membuangmu akan selalu dihantui penyesalan, tapi jangan biarkan penyesalan mereka mengikatmu kembali. Kamu sudah lebih kuat, lebih berharga, dan lebih layak hidup bahagia tanpa bayangan masa lalu. Kalau kamu ngerasa video ini relate sama perjalanan hidupmu, jangan lupa tekan tombol like, share ke temanmu yang butuh motivasi, dan subscribe channel ini biar kamu nggak ketinggalan konten penuh makna berikutnya.